Halo, selamat pagi semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Lestari. Kali ini kita akan masuk ke kelas BIPA dengan topik alat transportasi. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu mengetahui pengertian, manfaat, serta macam-macam transportasi. Menyimak lagu tentang transportasi, membaca teks tentang transportasi, serta menulis dan berbicara tentang transportasi. Sebelumnya, saya akan bertanya kepada Brian, apa alat transportasi umum yang kamu gunakan untuk berangkat ke kampus? Soy Anoik Enkot. Baik, kita lanjutkan. Pengertian transportasi adalah proses perpindahan manusia atau barang dari satu lokasi ke lokasi lain menggunakan sarana atau kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia, hewan, maupun mesin. Manfaat transportasi itu sendiri diantaranya ada melancarkan arus barang dan manusia, menghemat pengeluaran, dan mengurangi kemacetan lalu lintas. Macam-macam transportasi umum, diantaranya ada transportasi darat, transportasi air, dan transportasi udara. Pengertian transportasi darat itu sendiri yaitu segala bentuk perpindahan yang beroperasi di atas permukaan tanah, baik melalui jalan raya maupun jalan rel. Di sini ada beberapa contoh. Di antaranya ada bajai. Bajai adalah alat transportasi umum bermotor beroda 3 yang sering dijumpai di Jakarta. Selanjutnya ada delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional beroda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin, melainkan ditarik oleh kuda dan dikendalikan oleh kusir. Contoh yang ketiga ada bus, yaitu kendaraan umum besar dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 8 orang yang beroperasi di jalan raya pada rute tetap. Contoh yang keempat adalah becak. Becak adalah transportasi tradisional beroda 3. Biasanya becak digerakkan oleh tenaga manusia dengan cara di kayu. Becak dirancang untuk mengangkut 1 atau 2 penumpang dengan jarak dekat. Contoh yang kelima yaitu ada angkot. Angkot adalah singkatan dari angkutan kota, yaitu jenis transportasi umum berkapasitas kecil sampai menengah yang beroperasi di dalam kota dengan rute atau trek tertentu. Contoh selanjutnya ada kereta. Kereta adalah transportasi darat yang terdiri dari rangkaian kendaraan lokomotif dan gerbong yang berjalan di atas rel besi. Selanjutnya ada pengertian transportasi air, yaitu sistem pengangkutan yang menggunakan kendaraan atau armada yang bergerak di atas maupun di bawah permukaan perairan, seperti sungai, danau, laut, dan samudra. Contoh alat transportasi air diantaranya ada kapal ikan, yaitu transportasi air yang digunakan untuk menangkap ikan. Selanjutnya ada kapal feri. Kapal feri adalah transportasi laut atau sungai yang dirancang untuk mengangkut penumpang, kendaraan seperti mobil dan truk, dan barang secara reguler dan terjadwal dalam jarak pendek
hingga menengah. Contoh selanjutnya ada kapal tanker, yaitu jenis kapal khusus yang dirancang untuk mengangkut muatan cair atau gas dalam jumlah besar secara curah, seperti minyak mentah, produk olahan minyak, seperti BBM, bahan kimia, dan gas cair. Selanjutnya ada pengertian transportasi udara. Transportasi udara adalah sistem atau sarana perpindahan manusia dan barang melalui jalur udara. Transportasi udara memungkinkan perjalanan jarak jauh dilakukan dengan cepat. Contohnya ada pesawat. Pesawat adalah transportasi udara yang digunakan untuk mengantar penumpang dalam waktu lebih cepat dari transportasi darat. Contoh yang kedua ada helikopter. Helikopter adalah pesawat udara bersayap putar yang mengangkat dan terdorong oleh baling-baling mendatar besar yang digerakkan oleh mesin. Di sini ada tempat pemberhentian. Di darat ada stasiun. Stasiun itu tempat pemberhentian kereta api. Ada bandara, tempat lepas landas pesawat, terminal, tempat pemberhentian bus, dan pelabuhan, tempat bersandarnya kapal. Selanjutnya ada cara memberhentikan alat transportasi umum. Cara konvensionalnya seperti angkot atau bus, yaitu dengan melambaikan tangan seperti memberi isyarat tangan ke arah sopir di pinggir jalan yang diperbolehkan. Cara yang kedua yaitu dengan mengucapkan atau berteriak "kiri bang", "turun bu", atau "kiri pak" saat di dalam angkot atau bus yang tidak memiliki halte khusus. Cara modernnya yaitu dengan aplikasi smartphone, menggunakan fitur pesan pada aplikasi untuk menentukan titik jemput. Yang kedua, mencari rambu, yaitu khusus untuk mikrotrans seperti Jaklingko, hanya berhenti di rambu bus stop yang ada. Pembelajaran kita selanjutnya yaitu menyimak. Dengarkan dan lengkapi lirik lagu berikut ini. Selanjutnya di sesi membaca, coba kalian baca teks yang saya kasih. Alat transportasi umum merupakan sarana yang digunakan masyarakat untuk berpergian bersama, seperti bus, kereta api, angkot, dan ojek. Salah satu manfaat transportasi umum adalah harganya yang biasanya cukup murah yaitu Rp3.000, sehingga dapat dijangkau oleh pelajar, pekerja, maupun masyarakat umum. Dengan biaya yang hemat, transportasi umum menjadi pilihan utama bagi banyak orang untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Terima kasih teman-teman karena sudah membaca dengan sangat baik. Baik, kali ini kita akan memasuki sesi menulis.
kalian membuat kalimat sesuai dengan gambar yang sudah ditunjukkan. Sesi selanjutnya yaitu berbicara. Coba jawablah pertanyaan berikut dengan baik dan benar. Yang pertama ada, alat transportasi apa yang tidak menggunakan mesin? Bekak. Yang kedua, transportasi apa yang paling nyaman menurutmu dan mengapa? Motor, Corinne-tijdekte kinameset. Baik, segitu saja pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dan sampai jumpa.